Gibran ini akan dipasangkan dengan Prabowo menjadi calon wakil presiden berdampingan dengan Prabowo, saya di sini termasuk orang yang tidak setuju. Lebih baik menurut saya sadarlah nanti periode berikutnya lah. Seandainya toh MK menyetujui, menurut saya sekarang lebih baik tidak dan menunggu pemilu berikutnya. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bila ada yang menilai bahwa Gibran, putra sulungnya Presiden Jokowi, itu menjadi salah satu wali kota yang berprestasi dan kinerjanya bagus, saya sepakat. Dan bila ada yang menilai juga bahwa Gibran itu adalah salah satu politisi muda yang memberikan harapan ke depan, saya juga sepakat. Dan atau juga ada yang menilai bahwa Gibran itu menjadi salah satu politisi muda yang cukup santun, cukup bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, saya juga sepakat itu. Bila toh ada sampai mengagumi kepada Gibran, saya pun dalam berbagai hal juga cukup kagum kepada anak muda ini. Tapi stop dulu. Ketika ada yang mewacanakan bahwa Gibran ini akan dipasangkan dengan Prabowo menjadi calon wakil presiden berdampingan dengan Prabowo, saya di sini termasuk orang yang tidak setuju. Saya termasuk orang yang cukup keberatan dengan itu. Karena apa? Kita harus fair. Meskipun nanti MK Senin besok rencananya mengambil keputusan membolehkan orang seusia Gibran 36 tahun menjadi wakil presiden, baik itu menurunkan persyaratan usia dari 40 menjadi lebih muda dari usia Gibran 36, atau dengan beralasan bahwa usia belum 40 tapi boleh asalkan sudah pernah menjabat sebagai pejabat daerah. Entah alasan yang mana, saya tetap gak setuju. Karena apa? Kita bisa melihat kok bahwa kesan bahwa gugatan di MK itu kita lihat tetap ada sesuatu yang tidak alami. Jadi saya tidak setuju begitu. Jadi ketika nanti MK memutuskan boleh dan Gibran betul-betul berpasangan dengan Prabowo, saya anggap ini proses ini tidak menjadi, kesannya tidak alami. Sehingga ketika kita bicara demokrasi, disinilah menurut saya demokrasi kita terganggu. Secara prosedur demokrasi, secara prosedural mungkin oke, namanya MK sudah memutuskan dan seterusnya. Tapi secara substansi demokrasi, saya pikir nilai-nilai demokrasi tercidrai. Maka tadi saya katakan, demi kebaikan demokrasi di Republik ini secara substansial, saya pikir beberapa pihak yang saat ini dalam tanda petik melakukan upaya, bahasa kasarnya merekayasa, agar Gibran akhirnya memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden, saya harapkan untuk tidak meneruskan hal itu, karena akan mencederai demokrasi kita. Terus kemudian saya berharap orang seperti Gibran sendiri, ya tentu kalau toh nanti Senin besok tanggal 16 ini rencananya MK memutuskan dan akhirnya membuka peluang untuk Gibran, maka kemudian adalah tergantung Gibran. Saya berharap Gibran mempertimbangkan matang-matang betul. Nah, saya lebih menyarankan agar tidak merusak reputasinya, tidak merusak reputasi orang tuanya sebagai presiden yang menurut saya relatif berhasil selama memimpin 2 periode ini. Saya berharap Gibran mengambil keputusan tegas untuk tidak bersedia. Karena saya nggak tahu ini yang ngotot ini punya agenda apa. Demikian juga dengan Pak Jokowi.
sebagai orang tua Pak Jokowi sebagai presiden sekarang itu menjadi orang yang punya pengaruh cukup besar. Menurut saya, seandainya toh nanti MK mengetuk palu dan membolehkan, saya berharap Jokowi punya sikap yang tegas, punya prinsip yang tegas, yang kuat juga untuk tidak membolehkan putranya direkayasa menjadi calon wakil presiden. Karena terus terang, ini dampaknya luar biasa loh. Selama ini orang yang tidak sepakat, orang yang mungkin tidak senang dengan Jokowi, kepemimpinan Jokowi itu sudah cukup banyak. Kita tahu ya, selama ini kan serangan juga sedemikian masif. Ini kalau sampai ini terjadi, penolakan ini akan lebih besar lagi. Apakah Pak Jokowi sudah mengkalkulasi bagaimana reputasi yang sudah dibangun 10 tahun itu akan berantakan dengan masalah ini? Orang yang selama ini mendukung pun saya pikir akan berpikir 1000 kali. Karena kalau sampai Gibran mau, Jokowi menyetujui, jujur saja, bagi saya sendiri, saya selama ini termasuk orang yang cukup mengagumi kepemimpinan Jokowi. Bagi saya, atau di dalam pikiran saya, muncul tanda tanya besar. Ada apa? Terus terang, resikonya terlalu besar. Karena begitu Gibran bersedia jadi calon wakil presiden Prabowo, Jokowi menyetujui, oke, mereka nanti lenggang kangkung mendaftarkan diri. Tapi resiko yang akan muncul setelah itu saya yakin luar biasa besar. Satu, reputasi Jokowi bisa berantakan. Orang yang selama ini mencintai pun akan tadi saya katakan, akan berpikir 1000 kali. Karena ini menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa sih semestinya? Kok sampai seperti itu? Apa nggak sayang gitu ya? Reputasi yang sudah dibangun 10 tahun berantakan gara-gara masalah ini. Lebih baik menurut saya sadarlah, nanti periode berikutnya lah. Seandainya toh MK menyetujui, menurut saya sekarang lebih baik tidak dan menunggu pemilu berikutnya. Itu lebih baik. Eman sekali menurut saya kalau seandainya reputasi Jokowi yang sudah baik selama 10 tahun ini akan dipertaruhkan dengan kasus ini. Kedua, problem besar akan muncul juga hubungan baik antara Jokowi dengan PDIP, partai yang selama ini mengusung, juga hubungan baik Jokowi dengan Bu Mega. Apakah kira-kira Jokowi sudah memperhitungkan itu? Saya yakin Jokowi orang yang cukup cerdik, tahu sebuah kalkulasi itu. Tapi menurut saya resiko-resiko ini cukup besar. Apalagi kalau nanti terjadi gelombang penolakan besar, terus ada gerakan masif, ini nanti bisa mengganggu kelancaran atau kesuksesan Pilpres 2024. Sehingga saya sampai muncul kekhawatiran dalam diri saya. Dugaan beberapa orang dulu yang mengatakan bahwa masih ada skenario untuk menggagalkan Pilpres 2024, ini bisa jadi ini menjadi pintunya. Jadi dengan berbagai pertimbangan tadi, menurut saya satu, MK sebisa mungkin kalau bisa mempertimbangkan risiko itu, sehingga lebih baik MK tidak mengabulkan permohonan-permohonan untuk akhirnya Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden. Kemudian dua, tadi sudah saya sebutkan, Gibran seandainya toh MK nanti mengetok palu dan membolehkan, Gibran tolong sebisa mungkin berpikir dengan matang untuk tidak menerima itu. Sikap serupa juga saya harapkan dari Presiden Jokowi. Demi nama baik dirinya, demi reputasi yang sudah dibangunnya, demi ketentraman, ketenangan politik di negara ini. Kemudian, saya berharap juga elit-elit politik yang saat ini juga ikut-ikutan seakan-akan mengamini Gibran itu layak untuk dimajukan sebagai calon wakil presiden, tolong juga berpikir lebih panjang lagi, terutama partai-partai yang
koalisi dengan Gerindra yang akan mengajukan Prabowo. Tolong sebisa mungkin jangan Gibran yang diajukan sebagai calon wakil presiden. Demikian juga kekuatan civil society, tokoh-tokoh masyarakat yang masih punya integritas, baik itu dari ormas seperti NU, ormas seperti Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang masih punya reputasi yang baik. Tolong ingatkan para politisi, ingatkan Gibran, ingatkan Prabowo, ingatkan Jokowi untuk tidak nekat mengambil resiko itu. Karena saya khawatir resikonya terlalu besar. Demokrasi kita bisa terancam. Saya khawatir kalau tadi sikap anti, sikap menolak terhadap keputusan itu begitu besar, terus menjadi kekuatan yang menggelembung begitu besarnya, terus akhirnya terjadi gerakan yang tidak bisa dikendalikan. Ini jelas akan mengancam demokrasi kita yang sudah berjalan relatif baik. Jadi lagi-lagi jangan sampai para politisi itu gelap mata, politisi itu tidak mempertimbangkan secara matang sehingga keputusan ini diambil. Terus terang kalau kita melihat indikasi belakang ini tuh kita memang menaruh pertanyaan besar ya. Begitu Kaisang masuk di PSI dan langsung jadi ketua umumnya gitu kan. Terus sekian orang mengajukan gugatan ke MK gitu kan. Jokowi selama ini menahan-nahan untuk tidak memberikan arah yang jelas sikap politiknya bagaimana, padahal dia harusnya berada di kubu PDIP yang sudah mencalonkan Ganjar kan gitu. Ini memang bisa jadi nanti akhirnya terjadi betul, karena kelihatan indikasi ke sana gitu loh. Kalau ada yang curiga, masuk akal. Kalkulasi yang diberikan cukup bisa kita terima dengan akal sehat. Tapi saya tetap berharap demi kebaikan, demi stabilitas demokrasi di Republik ini, saya berharap tolong itu keputusan itu betul-betul dipertimbangkan dengan matang. Memang saat ini betul-betul kita sebagai bangsa ini akhirnya cukup dak-dikduk, cukup berdebar-debar. Karena kan pendaftaran presiden wakil presiden itu sudah tinggal minggu depan dimulai. Sampai sekarang yang sudah positif itu kan hanya pasangan Amin antara Anies dan Muhaimin. Ini yang Ganjar belum. Ya kita berharap Ganjar itu nanti kalau nada-nadanya kelihatannya condong berpasangan dengan Pak Mahfud gitu ya. Terus yang Prabowo ini terus terang ini masih menimbulkan kekhawatiran, masih menimbulkan kita ketar-ketir gitu kan, berdebar-debar karena apa yang diambil Prabowo nanti, terutama kalau nanti berpasangan dengan Gibran, ini betul-betul nanti mengkhawatirkan banyak pihak. Ini track recordnya terus terang, ini Prabowo ini meskipun belakangan ini dia mengesankan sikap yang sudah berubah, tapi manuver-manuver politiknya itu menurut saya memang membuat jantungan, membuat kita tuh sering ketar-ketir. Dulu kan ketika Pilpres 2014 dan 2019 kan juga begitu. Bangsa ini betul-betul khawatir betul, takut betul kalau terjadi perpecahan. Bahkan dia ketika dia mengumumkan sepihak bahwa berdasarkan hitungan internalnya dia menang, itu kan saat itu padahal KPU belum mengumumkan dan dia mengumumkan secara sepihak, itu kan pada waktu itu juga sudah mencemaskan betul, sampai betul-betul terjadi gelombang demo luar biasa kan, dan ada berapa orang pada waktu yang sampai meninggal kan. Musuh ini akan diulang lagi. Jadi manuver politiknya berisiko luar biasa besar terhadap keamanan masyarakat. Saya berharap Prabowo juga tidak, usia dia sudah tua ya, usianya sudah cukup sepuh di antara calon presiden itu kan dia yang paling tua. Saya berharap semakin matang, semakin bijaksana sehingga keputusan-keputusan diambil itu bukan hanya nuruti ambisi pribadi, ambisi keluarganya, tapi juga mempertimbangkan
kemaslahatan bangsa dan negara atau kemaslahatan masyarakat secara umum. Saya pikir itu. Jadi sekali lagi saya berharap semuanya betul-betul mempertimbangkan dengan matang untuk memilih pilihan-pilihan politik pada saat Pilpres 2024 nanti. Dan terakhir saya minta betul, masyarakat kalau toh nanti memang betul-betul para politisi itu sudah gelap mata dan akhirnya Gibran betul-betul dicalonkan menjadi calon wakil presiden, tolong kalau toh melakukan gerakan penolakan itu, saya berharap dikalkulasi agar tidak menimbulkan chaos. Kedua, kalau toh nanti Pilpres bisa berjalan dengan baik, ya usahakan jangan dipilih. Jangan dipilih kalau yang seperti itu. Sehingga masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk bisa ikut membantu menciptakan kemaslahatan di Republik ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.